Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat. Kali ini Bu Guru akan membahas mengelola informasi dalam ceramah, yaitu bahasa Indonesia kelas 11. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita ke ceramah, Ibu akan memberikan informasi tentang KADI dulu ya, atau kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar untuk pengetahuannya adalah 3.5. Di sini adalah mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kemudian untuk keterampilannya adalah 4.5, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Ya, kita ke ceramah anak-anakku sekalian. Pengertian ceramah. Ceramah di sini adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan yang disampaikan oleh orang yang profesional di bidangnya. Contohnya apa? Misalnya, seorang guru sedang menjelaskan tentang mata pelajaran yang diampunya. Itu adalah masuk dalam jenis ceramah. Kemudian ceramah, pidato dengan khotbah itu berbeda ya. Kalau pidato itu bisa dilakukan oleh siapa saja, walaupun dia tidak ahli di bidang informasi yang disampaikan, tapi dia bisa melakukan pidato dengan cara melakukan persiapan, walaupun satu malam belum dan seterusnya. Kemudian kalau khotbah itu adalah sebuah pembicaraan di depan umum, tapi dikhususkan untuk keagamaannya tentang kitab suci dan ketuhanan. Baiklah, kita ke tujuan ceramah anak-anakku sekalian. Tujuan ceramah itu bersifat informasi. Tujuannya adalah untuk informasi, yaitu memberikan informatif atau instruktif atau instruksi. Memberikan informasi kepada audiens atau kepada pendengarnya. Kemudian instruksi adalah memberikan instruksi agar orang itu mempercaya dan mengerti tentang informasi yang dijelaskan. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah persuasif. Tujuan persuasif adalah untuk mengajak, persuasi untuk mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah disampaikan itu dan yakin kalau apa yang disampaikan itu adalah bermanfaat dan dapat membawa mereka ke arah yang lebih baik. Itu secara persuasif tujuan ceramah. Kemudian argumentatif itu argumentasi, yaitu memberikan keyakinan di sana kepada pendengar mengenai suatu hal yang disampaikan. Kemudian tujuan deskriptif itu memberikan gambaran atau pelukisan kepada pendengar atau audiens ya, mendengar atau hadir di tempat ceramah itu. Kemudian tujuan rekreatif ini rekreasi ya, dan rekreasi itu adalah hiburan, menghibur diri dan sebagainya. Ini adalah bersifat rekreatif, tujuannya itu untuk memberikan kegembiraan kepada pendengar agar merasa puas terhadap apa yang disampaikan. Kemudian bertujuan untuk narasi. Narasi itu adalah memberikan cerita atau menceritakan hal secara kronologis kepada pendengar maupun audiens yang hadir di tempat itu. Kemudian kita ke ciri-ciri ceramah. Ciri-ciri ceramah itu memiliki struktur lengkap, yaitu pendahuluan, isi, penutup. Sama seperti pidato ya, ceramah itu terdiri dari 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian yang kedua nanti kita jelaskan ya secara gampang. Kemudian yang kedua adalah isi ceramah itu sesuai dengan kegiatan ya, harus bersifat objektif itu pandangan umum sesuai dengan fakta, jelas, dan bisa dibuktikan kebenaran. Kemudian isi ceramah tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat. Kemudian bahasa yang digunakan untuk ceramah dari pendengar. Kemudian bahasa digunakan untuk ceramah. Kita ke metode ceramah. Metode ceramah ada 4 ya anak-anak sekalian. Pertama, impromptu, menghafal, membaca naskah, dan istiqomah. Kemudian untuk metode ceramah yang pertama adalah impromptu. Impromptu itu adalah sifatnya spontan atau spontanitas ya, di mana seorang dipersilakan untuk memberikan sambutan, misalnya seorang camat misalnya hadir, di mana undangannya itu tidak memberikan sambutan, tapi tiba-tiba dipersilakan kepada yang terhormat Bapak Camat untuk memberikan sambutan. Nah, camatnya kan secara spontan akan memberikan sambutan tanpa ada persiapan. Itu
Join impromptu. Kemudian menghafal. Kalau menghafal ini adalah metode ceramah yang membawa menghafal teks terlebih dahulu. Menghafal ini sifatnya kaku dan baku ya, sifatnya kaku dan tanpa ada improvisasi. Kemudian membaca naskah sama seperti ini, juga bedanya di sini menghafal sedangkan ini dibaca naskahnya. Kemudian extemporan. Kalau extemporan ini ya gabungan dari semua kecuali impromptu ya. Extemporan ini ada persiapannya panjang, membawa catatan-catatan kecil untuk memaksimalkan penampilan. Kemudian kita ke struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah terdiri dari 3 ya. Nah, misalnya pendahuluan, isi ceramah, kemudian penutup. Kalau pendahuluan di sini, pendahuluan ini sama seperti teks eksposisi di mana isinya adalah tesis tentang isu pengenalan masalah. Masalahnya misalnya apa? Misalnya seperti yang dicontohkan dalam sebuah buku di sini, yaitu misalnya penggunaan bahasa zaman sekarang yang dilakukan oleh pemuda dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya buruk atau bahasa yang kurang santun, itu dianggap suatu yang biasa. Itu isunya atau permasalahannya. Kemudian di sini isi ceramah, rangkaian argumen narator berkaitan dengan pendahuluan atau teknis berupa fakta dan argumen. Berarti di sini berikan argumen. Argumen adalah pendapatnya mengenai gaya tutur anak-anak sekarang atau bahasa para pemuda sekarang yang jauh dari sopan santun dan mereka menganggap itu sesuatu yang wajar. Di sini bisa berargumen dia dari isi ceramahnya ini. Misalnya manusia hidup atau perkembangan psikologi atau emosi manusia ada tergantung dari lingkungannya. Kalau memang pemuda itu lingkungannya baik, dari orang tuanya, dari keluarganya, otomatis anak itu dijamin akan menjadi orang baik seperti itu. Tapi kalau anak itu memang dibesarkan dalam lingkungan yang menggunakan bahasa-bahasa yang kurang santun dan dianggap biasa, itu otomatis pemuda itu akan hidup ya seperti itu. Itu maksudnya itu sebuah argumen. Kemudian di sini penutupnya di sini adalah penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya. Berarti ada pernyataan di sini ditegaskan kembali. Jadi biasanya ya kalau kesimpulan berarti pemuda yang manusia itu ditentukan oleh lingkungan. Baik buruknya seseorang itu adalah tergantung dari lingkungan. Begitu juga dengan pemuda zaman sekarang. Kalau memang lingkungannya baik, otomatis dia akan menjadi orang baik. Bahasanya baik, tuturannya baik, sopan santun, sikap dan sebagainya baik. Tapi jika memang pemuda itu dibesarkan dalam lingkungan yang sifatnya bahasanya kurang sopan dan sebagainya, maka pemuda itu akan tumbuh ya seperti itu. Itu juga bisa jadi penutup atau kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah kaidah atau ciri kebahasaan. Kaidah ciri kebahasaan di sini menggunakan simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks kemarin sudah dijelaskan dalam teks eksplanasi. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu adalah satu klausa. Namanya klausa mana? Klausa itu adalah subjek dan predikat. Berarti dia ada satu klausa. Yang mana? Misalnya ibu membeli sayur di pasar tadi pagi. Berarti klausanya itu adalah ibu membeli. Itu klausa subjek predikat. Sedangkan kompleks atau majemuk itu adalah dua klausa yang digabungkan oleh kata hubung atau konjungsi ya. Nah, kemudian di sini menggunakan kata kerja mental atau memprihatinkan. Contohnya memprihatinkan, sangat memprihatinkan keadaan pemuda zaman sekarang. Nah, itu adalah salah satu contoh kata kerja mental ya. Kemudian kalimatnya bersifat deklaratif. Deklarasi yaitu mengajak, memberikan meyakinkan orang ke deklarasi, kan seperti orang bersponsor itu ya, sama seperti persuasif sebenarnya. Kemudian imperatif ini adalah perintah untuk mau diajak. Nah, kemudian yang ketiga, kaidah atau ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Berarti kenapa pemuda bisa seperti itu ya, sebabnya karena pergaulannya seperti itu, lingkungannya seperti itu, akibatnya pemuda itu terbentuk dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan atau kurang santun. Kemudian menggunakan kata-kata teknis peristilahan yang berkenaan dengan topik. Istilah yang berkaitan dengan topik, misalnya dia akan
katakanlah tadi ya, topiknya adalah mengenai bahasa zaman sekarang yang dituturkan oleh pemuda walaupun kurang sopan, dianggap suatu hal yang biasa. Berarti di sana apa kata teknisnya? Kata teknisnya adalah bahasa, kemudian psikologi bahasa, kemudian lingkungan, kemudian pergaulan, kemudian ada interaksi. Itu bisa kita katakan sebagai teknis ya, bahasa kata-kata teknis. Kemudian yang terakhir menggunakan kata sapaan orang kedua atau ketiga. Namanya orang kedua itu adalah kamu, orang ketiga itu adalah dia atau mereka ya. Tapi dengan menggunakan kata setempat biasanya untuk mengungkapkan. Ya, demikian anak-anakku sekalian, semoga cukup dipahami ya. Atas perhatian dan atensinya, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Untuk tugas, Ibu akan memberikan nanti sebuah pidato sebuah ceramah yang akan Ibu kirim ke masing-masing ke WA-nya ya. Kemudian identifikasi informasi penting apa saja di sana, ada berapa yang kamu temukan, kemudian identifikasi ada enggak kalimat sinteks, ada enggak kalimat kompleks yang tidak dikenal. Ya, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe ya. Like, komen, di-share kalau memang dianggap penting. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.